Ini juga kebingungan mencari identitas itu. Mengambil topik yang nggak tahu, ini orang bingung mencari identitas Depok. Nah ini berarti kalau masih mencari-cari memang belum berkarakter. Artinya Depok dituntut untuk memiliki wajah yang inklusif dengan struktur masyarakat yang heterogen, yang majemuk, maka mutlak watak Depok harus watak yang inklusif. Kalau kita bandingkan dengan perkembangan kota-kota lain di penyangga Jakarta, saya kira Depok termasuk yang agak tertinggal ya. Pendidikan di kota Depok ini menurut berbagai analisis ini sungguh ketinggal, apalagi infrastrukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PCNI Kota Depok, PCNU Kota Depok, Kiai Haji Ahmad Solehan. Yang saya hormati Bendahara PCNU Kota Depok, Pak Diki Mubarok. Yang saya hormati Founder Octopus Institute, Bang Daris Setiawan. Yang saya hormati Founder Cak Tarno sebagai founder Cak Tarno Institute, dan juga sahabat-sahabat dari IPNU dan IKMD, Ikatan Keluarga Mahasiswa Kota Depok, dan teman-teman yang sore hari ini hadir di Kota Depok dalam acara kick off obrolan Depok Santai dengan tema Mencari Identitas Depok. Sebelum diskusi ini dimulai, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua PCNU Kota Depok kepada Kiai Haji Ahmad Solehan, sekaligus melakukan seremonial kick-off obrolan santai Depok. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bang Daris Setiawan, founder Octopus Institute. Yang terhormat legendaris pegiat literasi Cak Tarno Institute. Nah ini namanya tidak hanya membumi tapi juga melangit. Serekan-rekan dari NU Kota Depok, Bang Diki Mubarok dari IKMD, dari IPNU, PBNU, dan hadir juga ini beberapa mahasiswa-mahasiswi dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta yang ada di Depok. Ini nggak tahu PNJ Depok ya. Ini juga kebingungan mencari identitas itu. Oke. Tim dari Kobong yang saya hormati, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk diskusi santai. Ya, ini diskusi santai Depok. Dan hari ini mengambil topik yang nggak tahu, ini orang bingung mencari identitas Depok. Nah ini berarti kalau masih mencari-cari memang belum berkarakter. Ya kan kira-kira gitu. Nanti yang mengupas ini Bang Daris ya, bersama Cak Tarno Institute akan menggali, mencoba membahas, mendiskusikan tentang Depok. Nah tentu kita ingin barokah Fatihah, mudah-mudahan giat yang akan dimulai pada sore hari ini dan selanjutnya akan bergulir secara terus menerus secara berkala. Juga kita melengkapi selain diskusi terbuka juga menyiapkan podcast di Kobong dan nanti lebih dalam, lebih spesifik, lebih terukur diskusinya, juga bagian dari agenda program di Kobong ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa bermanfaat dengan niat memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan pertolongannya dan teristimewa buat kota Depok tercinta kita ini menjadi bagian kecil dari surga dunia
untuk terciptanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadini ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentu kami berharap forum ini meskipun informal, santai, ringan, tapi akan menjadi sumbangsih bagi para shareholder di Kota Depok, terutama untuk memberikan gagasan-gagasan segar untuk mencari terobosan, mencari pencerahan dalam membangun kota yang kita cintai ini. Saya kira memang berbagai informasi, berbagai sumber yang menjelaskan sejarah dan asal muasal kota Depok ini sampai akhirnya Depok ini menjadi kota yang kita tinggali sekarang sejak tahun 84 atau 87 ya, menjadi kota administratif. Lalu tahun 99 berkembang menjadi kota, dan sampai sekarang Depok ini sudah kurang lebih 26 tahun. Kemarin diperingati hari ulang tahun di 27 April 2025. Nah, kita menjadi kota urban karena menurut data statistik yang sempat kita baca itu Depok ini warga lokalnya itu sudah kalah dengan popularitas Jawa. Jawa ini 37%, sementara penduduk lokal ini 34%. Sisanya 18% itu Sunda dan lain-lain, mulai Batak, Manado, Padang, itu minoritas yang melengkapi heterogenitas kemajemukan kota Depok. Artinya Depok dituntut untuk memiliki wajah yang inklusif. Dengan struktur masyarakat yang heterogen, yang majemuk, maka mutlak watak Depok harus watak yang inklusif. Bayangkan kalau dengan heterogenitas itu Depok memiliki wajah yang eksklusif, tentu enggak, sama sekali tidak mendukung struktur masyarakat dan perkembangan sosial yang ada di kota Depok. Karena itu kalau kita bandingkan dengan perkembangan kota-kota lain di penyangga Jakarta, saya kira Depok termasuk yang agak tertinggal ya. Dari segi infrastruktur saja itu ya, misal di Tangsel yang adik kelas kita itu saya kira jauh untuk infrastruktur. Bahkan imajinasi untuk mengembangkan jalan raya Sawangan saja itu nggak berani gitu. Sampai harus itu jadi ikon untuk kampanye. Belum lagi kita lihat layanan kesehatan yang buntu gitu ya. Saya kira ketinggal dari segi inklusivitas penataan kota. Belum lagi pendidikan kota di kota Depok ini menurut berbagai analisis ini sungguh ketinggal, apalagi infrastrukturnya. Banyak sekali sekolah-sekolah dasar ini tidak mendapatkan layanan infrastruktur dan sumber daya yang mumpuni. Bahkan ya ini tidak ada data statistiknya, tapi kalau seringkali kita ngobrol itu banyak warga kota ini yang kira-kira benar-benar akamsi. Maksudnya itu nggak tahu dunia di luar Depok. Dia hidupnya di lingkaran aja, nggak pernah ke Monas, nggak pernah di sejengkal dari Depok ini ada istana negara yang penentu kebijakan republik gitu. Nah ini sungguh satu naifan ya di masyarakat kota ini. Nah ini tentu obrolan ringan ini kalau kita terus gunakan dan menjadi stimulan, menjadi trigger untuk mereka yang punya tanggung jawab, jadi pemantik untuk membangkitkan pembangunan kota ini yang kita cintai. Jadi layanan-layanan kita ini masih, kalau kita katakan tuntutan yang inklusif tadi itu jauh. Kesehatan
tertinggal, pendidikan tertinggal. Belum lagi isu-isu yang lingkungan. Kesadaran jamaah untuk menjadi bagian penataan kota yang indah itu rendah. Nah, jadi akhirnya muncaknya hanya isu sampah. Padahal selain itu banyak sekali. Sampah sendiri tidak hanya problem kota Depok, tapi Depok menjadi masalah yang akut di isu persampahan ini, isu lingkungan. Nah, tentu obrolan nanti akan terus digulirkan, dan sesungguhnya Depok masa depan tuh kayak apa? Imajinasinya akhirnya, kalau kita punya imajinasi kota itu kayak apa? Kita bersinggungan dekat dengan Jakarta. Kita nggak punya lahan-lahan produktif seperti Bogor misalnya yang masih luas lahan pertaniannya. Kalau mau mengembangkan peternakan masih layak, mempertanian oke. Berbagai terobosan-terobosan untuk kehidupan oke. Nah, Depok ini diuntungkan saja misalnya hadirnya Universitas Indonesia, adanya Universitas Gunadarma. Jadi saya kira separuh tadi itu sebagian karena orang yang tidak diinvestasi oleh kota Depok tapi dapat buahnya. Mungkin beberapa di antara yang hadir di sini ini tidak difasilitasi, tapi sudah kuliah di Jakarta, di UI atau di Gunadarma, dan akhirnya tinggal di Depok, nggak ikut membiayai sumber daya manusianya, panen, tapi nggak ikut investasi. Jadi kita bisa kayak apa kota ini ke depan itu. Ikon pernah ada kota Blimbing. Blimbing ini sebetulnya layak nggak dijadikan ikonik sebuah kota dengan produksi Blimbing kota ini. Sebetulnya produktivitas Blimbing di kota Depok itu berapa, dengan luas lahannya itu berapa luas, maka puncak panennya itu akan berapa, dan itu kalau didistribusi di luar Depok itu kemana, dan itu akan mendapatkan pendapatan asli daerah berapa, dan seterusnya. Atau mau sektor wisata, kita ini punya 27 satuan setu ya, mungkin lebih ya, kayaknya sekitar 27 ya. Ya mudah-mudahan enak aja 27, 2 plus 7 9 gitu saya. 27 setu ini apakah akan menjadi ikon untuk pengembangan wisata air di kota Depok, atau dibiarkan ya sejadi-jadinya, dan akhirnya ya tidak ada sebuah perkembangan yang signifikan dari penataan kota. Kalau ini jadikan aset, bagaimana cara mengelolanya? Jangan memang nggak pernah punya imajinasi untuk mengembangkan setu-setu yang punya dampak potensial ini. Ketika mengembangkan itu sebetulnya juga punya imajinasi, atau tidak sekedar setunya, tapi infrastruktur pendukung. Di situ ada jalan, di situ ada ya perangkat-perangkat yang memang menunjang pembangunan sebuah kawasan wisata. Sehingga dari wisata itu akan terjadi ekosistem ekonomi, ekosistem sosial pasti. Nah, sejauh mana keberpihakan pemerintah kota untuk misalnya agenda-agenda seperti ini, atau ya mengalir begitu saja. Kalau menjadi agenda, maka dia akan masuk dalam ranca perencanaan strategis, maka dia akan berpikir dari mana sumber-sumber untuk menjadikan aset-aset ini punya dampak impact terhadap penataan kota. Baik itu melalui investasi, baik itu melalui jangkar turunan dari dana alokasi pemerintah pusat dan seterusnya, karena memang menjadi priority program dari pemerintah. Jadi memang saya kira kalau masih topiknya mencari identitas, ya mungkin masih dibenarkan ya. Kayaknya nanti kan nggak enak mencari identitas, kayak kita nggak punya identitas. Tapi bisa jadi memang kita masih mencoba mengacak, mencari formulasi yang tepat untuk identitas kota ini. Saya kira berbagai daerah juga berlomba ketika memang punya semangat menata, itu pasti akan ketemu. Itu pasti akan ada isarah-isarah ya, karena tidurnya bersama kotanya, hati bersama kotanya, sehingga saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa juga akan memberikan rahmat petunjuknya, sehingga
petunjuk-petunjuk itu, gagasan-gagasan itu bisa dilahir kapan saja karena memang hati dan pikirannya, ketulusannya itu untuk membangun kota. Nah, kita harap perubahan yang terjadi di Kota Depok ini bisa menyongsong ya, begitu ya. Kita harap bisa menyongsong ke arah itu, dan kita berharap ini betul-betul menjadi harapan kita semua sebagai warga kota, sehingga kita dapatkan kota ini betul-betul inklusif. Apa yang kita tinggali ini betul-betul menyenangkan. Jadi kalaupun Indonesia indeks bahagianya itu sekian, nomor sekian, yang penting indeks bahagiaan warga Kota Depok itu naik dan tinggi. Ya itu. Yang lain ya mari berkompetisi, tapi minimal kita jangan tertinggal lah. Kalau kemarin tertinggal kota intoleran, nah kemarin udah naik peringkat itu untuk intoleran ya, atau kota dengan indeks toleransi terendah, kita sudah naik 16 level di atas ya, dari buncit ke 16 level di atasnya. Ini sudah perkembangan baik ya, nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas ini tanda-tanda perubahan membaik. Jadi indeks ini yang harus kita naikkan, indeks menuju kebahagiaan kota, ditandai dengan kesejahteraan warganya, ditandai dengan semua layanan fasilitasnya yang bagus. Intinya kita mau apa wajahnya nih nanti biar Cak Tarno yang akan membedah ya identitas kota ini. Kalau misalnya sebagai kota negara itu, karena nggak punya resources yang yang seperti daerah lain, apa jadi kayak Singapurnya dunia, misalnya begitu aja. Ini kan imajinasi. Apa jadi Singapurnya dunia? Bahan baku yang dari selatan Depok ini bisa menjadi modal untuk pengelolaan income kota misalnya. Apa yang harus dilakukan? Ya ini kan diskusi awal, ini hanya mancing aja. Kalau yang lebih detail ya nanti kita sampaikan lagi. Ini kan masih mancing-mancing. Saya kira gitu ya. Semoga diskusi ini makin makin mendatangkan tempat warga kota untuk bersanteria, dan berharap ini menjadi sumbangsi positif bagi semua para pihak yang ingin lihat kota ini maju dan makmur warganya. Demikian Mas Almas, selamat melakukan diskusi. Terima kasih kepada Cak Tarno yang telah menggagas dan mengawal agenda program ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.